di ujung selatunya di pulau yang dingin dan liar bernama Tasmania tahun 1825. Di sanalah Claire, seorang perempuan Irlandia dengan rambut merah berapi dan mata yang lelah, menjalani hari-harinya. Ia adalah narapidana yang sudah menyelesaikan hukumannya. Tapi di mata kerajaan Inggris, seorang perempuan Irlandia tetaplah budak. Claire tinggal di sebuah gubuk kecil berdinding kayu lapuk bersama suaminya, Aidan, dan bayi mereka, Anya, yang masih menyusui. Aidan adalah pria yang pendiam dan pekerja keras, tapi matanya menyimpan luka karena tak bisa melindungi istrinya dari tatapan cabul para seragam merah di barak. Setiap kali panggilan datang dari Letnan Hopkins, Claire harus pergi menyanyi, menghibur, atau sekedar menjadi pajangan. Suatu malam ketika jamuan untuk seorang kapten berlangsung, Claire dipaksa bernyanyi. Suaranya yang merdu dan sedih membawa serta aroma tanah Irlandia yang jauh. Para prajurit terdiam, terhanyut sejenak. And one was a young man, and the other was a soldier, and a... Tapi ketika lagu selesai, mereka kembali menjadi serigala. Tangan-tangan kasar menyentuh pinggangnya. Napas-napas mabuk menerpa lehernya. Claire menolak. Hawkins marah. Malam itu ia memanggil Claire ke kamarnya. "Aku ingin mendengar suaramu lagi," kata Hawkins, dengan senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Claire berdiri tegak meski lututnya gemetar. "Aku sudah selesai. Aku ingin surat kebebasanku, surat yang kau janjikan," kata Claire. Hawkins mendekat. "Kau bukan siapa-siapa," bisiknya. "Kau milik unit ini dan kau milikku." Penolakan Claire berakhir dengan kekerasan. Hawkins merobek kehormatannya di atas lantai dingin, dan ketika kapten datang karena mendengar ribut-ribut, Hawkins hanya berkata, "Perempuan itu histeris." Claire dipulangkan seperti sampah. Di rumah, Aidan melihat memar di wajah istrinya. Darah mendidih di urat nadinya. "Kita kabur malam ini juga," katanya. Tapi Claire tahu tanpa surat resmi mereka akan ditangkap dan digantung. Mereka menunggu dan penantian itu menjadi kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Malam berikutnya adalah malam tanpa bulan. Hawkins datang bersama Rose dan Jago. Pintu gubuk terbuka dengan tendangan keras. Aidan menyadari bahaya, tapi sudah terlambat. Hawkins memukulnya hingga roboh, lalu mengikat tangannya. Claire berlutut berteriak memohon. Hawkins hanya tertawa. "Suamimu pemberani ya," ejek Hawkins. "Mari kita lihat seberapa berani dia saat melihat kenyataan." Dengan sadis, Hawkins berbohong. Ia berkata bahwa Claire telah menjadi miliknya sejak lama. Bahkan mereka berselingkuh di belakang Aidan. Itu adalah kebohongan murni, dirancang untuk membakar hati Aidan. I'm sorry! Dan benar saja, Aidan mengamuk, melepaskan dirinya dan menyerang. Tetapi Hawkins mengangkat senapan. Bunyi tembakan memecah sunyi. Tubuh Aidan jatuh di lantai berlumpur. Claire menjerit histeris. Di sudut, bayinya menangis. Jago yang gugup mencoba menenangkan bayi itu. Tanpa berpikir, Jago membungkam mulut bayi itu selamanya. Keheningan yang mengerikan menggantikan tangisan. Hawkins memerintah Claire dibunuh, tapi Jago yang tangannya gemetar hanya memukul kepalanya hingga Claire pingsan. Ketika Claire terbangun, dunia sudah kehilangan warnanya. Di hadapannya, dua jasad yang sangat dicintainya. Ia merangkak menggendong Anya yang sudah dingin dan berjalan ke pemukiman. "Aku ingin tahu kemana Hawkins pergi," katanya. Ia diberitahu ke utara untuk menduduki pos baru.
Ia pergi ke pengadilan kolonial. Ia memamerkan jasad bayinya, namun hakim dengan kacamata monokelnya menggeleng-geleng. Tuduhan terhadap perwira Inggris, perempuan sepertimu tidak ada bukti. Keadilan kolonial adalah dinding yang tak tertembus, katanya. Disinilah Claire mati, dan yang bangkit dari tubuhnya adalah makhluk lain, sesuatu yang dingin, penuh amarah dan haus akan balas dendam. Pamannya, seorang pria tua yang tahu hutan, menyarankan Claire mencari pemandu dari suku aborigin. Mereka tahu jalan gelap, katanya, tapi mereka tidak suka orang kulit putih, katanya. Claire menemui Billy, seorang pemuda aborigin dengan mata yang terlalu bijak untuk seusianya. Tubuhnya kurus, lengan penuh bekas luka. Ia duduk di tepi perkemahan yang kumuh, jauh dari dunia kolonial. Claire menawarkan emas, Billy menolak. Claire menaikkan tawaran, Billy masih diam. Namun ketika Claire menyebut Letnan Hawkins, mata Billy berubah. Ada api di dalamnya yang sama dengan api di mata Claire. Hawkins memaksa pamanku Charlie menjadi pemandunya, kata Billy pelan. Aku tahu dia. Billy akhirnya setuju, bukan karena emas, tapi karena dendam yang sama. Mereka memulai perjalanan ke utara. Billy membawa busur dan parang. Claire membawa senapan yang berat dan hati yang kosong. Hutan Tasmania adalah lautan hijau yang gelap dan sunyi. Di siang hari, mereka berjalan di antara pakis raksasa dan pepohonan yang menjulang. Di malam hari, mereka tidur di bawah dedaunan basah. Awalnya, hubungan mereka penuh kecurigaan. Claire yang sering memegang senapannya erat-erat menatap Billy seolah ia akan kabur kapan saja. Suatu hari, Claire hampir tenggelam saat menyeberangi sungai deras. Billy menyelamatkan kudanya lebih dulu. Claire marah. Kau lebih peduli pada kuda daripada nyawaku, katanya. Billy menatapnya dingin. Kuda adalah alat. Kau terlalu banyak bicara, kata Billy. Claire ingin membalas, tapi ia sadar ia tak punya siapa-siapa selain pemuda itu. Perjalanan perlahan mengubah mereka. Saat melihat mayat-mayat bergantungan di pohon, tanda betapa kejamnya perang antara kolonial dan penduduk asli. Leah tersedak. Billy menunduk, mengepalkan tangan. Kau lihat, katanya lirih. Kau pikir hanya kau yang kehilangan segalanya. Darah kami juga mengalir di tanah ini, kata Billy. Di malam yang sepi, di bawah langit berbintang yang tajam, Billy bercerita. Ia dulu membantu Hawkins memandu, tanpa tahu Hawkins akan menyerang kampnya sendiri. Semua keluarganya, ibu, adik, kakek dibantai di depannya. Aku takut. Aku Billy. Aku lari. Sejak itu aku benci diriku sendiri. Claire terdiam. Ia meraih tangan Billy, menggenggamnya erat. Kita sama, bisiknya. Kita berdua lari dari kenyataan. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tak lagi sebagai pemandu dan majikan, tapi sebagai dua jiwa yang terluka dan saling menopang. Sementara itu Hawkins dan pasukan sudah mulai retak. Charlie, pamannya Billy, memandu mereka ke arah yang salah, sengaja. Hawkins yang frustasi akhirnya menembak Charlie. Kini mereka tersesat.
Hawkins mulai kehilangan kewarasannya. Ia bahkan memanipulasi Eddie, seorang bocah kecil yang ikut dalam rombongan, menjadi algojo bayangannya. Di puncak bukit, Claire dan Billy akhirnya menemukan jasad Charlie. Billy jatuh berlutut, terisak. "Aku akan balas, Paman," bisiknya. "Aku janji," kata Billy. Dari kejauhan mereka melihat rombongan Hawkins. Claire membidik. Hawkins tampak jelas di ujung senapannya. Tangannya gemetar. Wajah Hawkins berkelebat dengan wajah suaminya, dengan tangis bayinya. Claire ragu, dan dalam persekian detik itu Hawkins menembaknya lebih dulu. Peluru menghantam bahunya. Mereka melarikan diri di tengah hujan peluru. Claire jatuh. Tubuhnya demam karena infeksi. Billy meracik obat dari dedaunan, seperti yang diajarkan leluhurnya. Ia bahkan berbisik doa dan mengusap dahi Claire. "Bertahanlah," katanya. "Aku tak mau kehilangan orang lain," kata Billy. Mereka terus bergerak meskipun nyaris putus asa. Di kota, mereka bertemu Hawkins lagi. Kini resmi menjadi kapten. Claire yang tak lagi peduli pada nyawa masuk ke markas para perwira. Di hadapan semua, ia menuding Hawkins. "Letnan, maaf. Kapten Hawkins membunuh suami dan bayiku. Ia memperkosaku," kata Claire. Ruangan sunyi. Para perwira saling berpandangan. Hawkins tertawa, lalu ia menampar Claire hingga terjatuh. "Perempuan gila ini," katanya. "Tahan dia," kata Hawkins. Tapi malam itu, ketika semua lengah, Billy menyelinap kembali ke markas. Ia menemukan Hawkins yang sedang menikmati whisky. Billy mendekat tanpa suara. Hawkins menoleh. Matanya membulat kaget. Hawkins jatuh. Darah membanjiri lantai kayu. Dendam tak lagi menjadi beban Billy. Ia telah menuntaskan hutang darah pamannya dan ibunya. Bruce datang dari belakang, menembak perut Billy. Dengan napas terputus-putus, Billy masih mampu mengarahkan senapannya dan menembak Bruce. Lalu ia tersungkur. Claire berlari. Ia menggendong Billy, membawanya keluar kota, menuju pantai. Tubuh Billy semakin dingin. Langit mulai berubah dari gelap menjadi jingga. Fajar akan tiba. "Aku tidak mau kehilanganmu," bisik Claire menangis. Billy tersenyum tipis. "Kau tidak kehilanganku. Aku hanya pulang ke tempat keluargaku." Mereka menyanyikan lagu adat, nyanyian yang diajarkan ibunya Billy. Nyanyian tentang jiwa yang terbang bebas. Claire menggenggam tangannya, nyanyikan dengan suara pecah. Ketika matahari terbit, memancarkan cahaya kemasan di atas ombak, Billy menghembuskan napas terakhirnya. Di pantai itu, Claire menatap samudera. Ia tidak lagi menangis. Ia telah kehilangan segalanya, tapi ia tidak kehilangan dirinya. Ia membiarkan angin pagi membelai rambutnya. Dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar bebas. Kisah tentang dendam yang berubah menjadi persahabatan, tentang perempuan yang kehilangan segalanya tapi tetap berdiri, dan tentang pemuda aborigin yang meskipun mati tetap mengajarkan arti pengampunan. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa.